Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok pemilihan umum di sini akan membahas masalah pemilihan umum. Nah, adapun di sini kelompok kami yaitu akan memperkenalkan diri dari sebelah kanan saya. Silakan. Saya adalah Amri Aziz, kelas D, semester 3 sebagai peserta. Baik, terima kasih. Nama saya Heru Wahyudi Anggota. Saya dari semester 3 kelas A dan di sini saya sebagai peserta atau audiens. Saya Adi Sapudin dari semester 3 B. Saya sebagai audiens atau peserta. Nama saya Firman Suada dari kelas A semester 3. Saya di sini berperan sebagai pemateri. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pokok pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Firman. Kami silakan. Ya, materi diskusi hukum tata negara pemilihan umum. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun pemilu memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. 2. Pembentukan perwakilan politik rakyat. 3. Sirkulasi elit penguasa. 4. Pendidikan politik. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 5 tujuan, yaitu: pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Kedua, pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik. 3. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. 4. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. 5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Adapun asas-asas pemilu diterangkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, pengendalian untuk sengketa pemilu. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016, Pasal 157 ayat 1, 2, dan 3. Sekian dulu materi. Baik, sekian pembacaan materi pada kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Firman sebagai satu pemateri. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta ya kami persilakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama di sini Saudara apa dulu untuk bertanya? Saya dulu. Oke, Saudara Jos, kami untuk pertanyaannya kami persilakan. Baik, Pak Firman, saya mau bertanya, bagaimana cara mengecek apakah kita masuk daftar pemilih tetap DPT secara online? Bagaimana cara? Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab. Langsung jawab ini, saudara. Langsung jawab. Silakan Saudara Firman. Pertanyaan dari saudara Talut, bagaimana cara mengecek
apakah kita masuk DPT secara online. Berarti ini dicek secara online. Nah, baik. Pemilih bisa mengecek apakah namanya sudah masuk daftar DPT dalam mengunduh aplikasi KPU RI Pemilu 2019 di ponsel berbasis Android. Melalui aplikasi ini, kita bisa mengetahui apakah kita terdaftar sebagai pemilih atau belum dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan nama depan. Selain melalui aplikasi ini juga mengecek melalui laman http lindungi hak pemilihmu.kpu.go.id. Jadi kita di sini bisa mengeceknya melalui laman http website lindungi hak pilihmu kpu.go.id. Terima kasih. Oke, sudah ditanyakan masalah online tadi sudah sama Pak Taruh dan dijawab oleh pemateri. Sudah jelas Pak Gus ya? Ya. Oke, silakan di-download ya aplikasi KPU. Gitu. Oke. Ya, silakan untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin ada dari saudara Heru. Oke, Silakan. untuk pertanyaan kedua saya akan menyampaikan pertanyaan dalam pemilu ini apa saja sih yang menjadi perlengkapan dalam penyelenggaraan pemilu? Nah, itu saja mungkin yang saya tanyakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua masalah perlengkapan, ya masalah perlengkapan pemilu. Oke, untuk saudara Firman ya kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Hadi. Silakan. Baik, pertanyaan yang menarik ya dari saudara Hadi. Apa saja yang menjadi perlengkapan dalam penyelenggaraan pemilu? Ya, adapun beberapa di sini yang perlu kita ketahui perlengkapan yang mesti dibawa oleh orang-orang dari pihak KPU yaitu 1. Kotak suara, 2. Surat suara, 3. Tinta, 4. Bilik pemungutan suara, 5. Segel, 6. Alat untuk mencoblos pilihan, dan 7. TPS atau tempat pemungutan suara. Ya, jadi itu beberapa poin-poin yang perlu dilengkapi untuk menjadi apa yang perlu dilengkapi dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di laman KPU yang sudah diterangkan tadi. Oke, terima kasih. Gimana saudara Hadi? Oke. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari ini saudara Heru. Ya, kami persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya, bagaimanakah partisipasi publik dalam pemilu 2019? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa sajakah faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi publik dalam pemilu 2019? Nah, cuma itu Pak Moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk jawabannya kita langsung aja ke saudara pemateri. Yang ini ada 2 pertanyaan, ya kami persilahkan. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat antusias menjawabnya. Pertanyaan dari saudara Heru, bagaimana partisipasi publik dalam pemilu dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Baik, pada tahun 2019 pemilu ini dikatakan pemilu yang lebih menyerap partisipasi publik yang lebih banyak karena kenaikan partisipasinya mencapai angka 5%. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi Pilpres 2019 mencapai 81,95%. Sementara tingkat keikutsertaan pemilu pada 2019 untuk legislatif menyentuh 81,69%. Partisipasi pemilu 2019 yang ditargetkan sebesar 77,5% berpartisipasi pemilu tahun ini tercatat sebagai yang paling tinggi. Ya, pemilu yang partisipasi publik yang tahun ini lebih tinggi dalam 10 tahun terakhir karena mencapai target yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi publik. Saya sudah mencatatnya. Faktor
pertama, sistem pemilu yang baik. Sistem pemilunya menggunakan sistem proporsional terbuka. Kedua, menurunnya black campaign. Yang ketiga, sosialisasi yang tinggi baik dari KPU maupun peserta pemilu. Yang selanjutnya, ikut sertanya banyak anggota organisasi keagamaan maupun sosial dalam tim sukses calon pasangan. Jadi di sini kita dapat melihat apa saja yang mempengaruhi faktor-faktornya, dan itu yang mempengaruhi tingkat signifikannya partisipasi publik dalam pelaksanaan pemilu 2019. Baik, sekian Saudara Heru jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara materi dan para peserta. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau unek yang mau disampaikan, ya, kami persilakan. Mana para peserta? Mungkin itu saja pertanyaan kami tadi. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup secara diskusi kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi ilmu untuk kita semua nanti. Oke, kita simpulkan di sini masalah diskusi kita itu masalah pemilihan umum. Adapun di sini kesimpulannya, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia dalam satu kesatuan itu NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu bukan hanya perayaan pemilihan pemimpin saja, namun pemilu memiliki fungsi sebagai pendidikan politik untuk masyarakat. Pemilu hendaknya sebagai sarana pemersatu bangsa, bukan hanya sebaliknya. Pemilu bukan memecah belah bangsa hanya karena beda pilihan. Nah, itu kesimpulan dari diskusi kami. Selanjutnya sekian dari diskusi kami ini. Oke, kita tutup saja langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.